berbicara mengenai Elon Musk. Ini sesuatu yang menarik karena memang Elon Musk ini dalam 5 tahun ini setiap hari menjadi headline news di media internasional. Pengaruh Elon Musk ini sangat besar termasuk di Indonesia. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa Elon Musk adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Karena kenapa? Saya katakan kok salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia, karena Indonesia membutuhkan banyak sekali program-program Elon Musk untuk memajukan industri di dalam negeri, khususnya industri masa depan. Kita bisa melihat banyak sekali pejabat-pejabat Indonesia yang berkunjung ke tempatnya Elon Musk, ya, ke kantor Elon Musk, mengajukan tawaran investasi, pas itu mengajukan penawaran internet murah, ya kan. Itu hal yang wajar karena kita juga membutuhkan ide-ide dari Elon Musk bagaimana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur industri di Indonesia, juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Bahwa kita juga menyadari bahwa Elon saat ini adalah memang orang paling berpengaruh di dunia dan ide-idenya sangat kreatif, bahwa bukan hanya sekadar spektakuler kita bisa lihat. Ya, dia udah membuktikan dirinya, dia bisa mengubah dunia dengan visinya dia dan misinya dia, bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik, khususnya mengenai industri yang berbasis pelestarian lingkungan, green technology. Kita bisa melihat perusahaan seperti SpaceX, seperti Tesla, dan perusahaan Solar City ataupun perusahaan yang lainnya, bahwa dia bekerja menciptakan inovasi baru, produk itu bisa diterima oleh semua kalangan, tetapi produk tersebut benar-benar mempunyai kualitas yang bagus dan juga bersahabat dengan lingkungan, artinya tidak merusak lingkungan. Revolusi Tesla dan revolusi SpaceX telah membuktikan hal itu, walaupun ya kita mengatakan banyak sekali yang harus disempurnakan, tetapi ini udah tahap yang sangat menggembirakan dari kedua produk itu. Tesla telah menjadi sebuah ikon untuk kemajuan industri mobil listrik yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi pada masa lalu mobil listrik itu memang sudah ada, ya, pengembangan inovasinya pun sudah banyak dilakukan, tetapi yang menggunakan mobil listrik itu masih kalangan terbatas, misalnya komunitas pencinta mobil. Pas itu yang kedua masih dalam hal penelitian untuk pengembangan teknologi masa depan oleh perusahaan-perusahaan atau oleh perguruan tinggi, ya, mobil listrik itu dikembangkan untuk riset, ya kan. Tetapi Tesla mengubah semua itu, yang tadinya penggunaan mobil listrik ini masih sangat terbatas, saat ini menjadi bersifat mass production, jadi produk massal. Setelah Tesla, hampir semua brand di dunia ini memproduksi arahnya ke mobil listrik. Bahkan pemain-pemain lama seperti Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Volvo, ya, itu semuanya sekarang ini memindahkan lini produksinya dari mobil konvensional BBM ke mobil listrik, dan itu adalah hal yang sangat wajar karena memang masa depan dunia saat ini adalah elektrifikasi kendaraan listrik. Nanti bukan hanya mobil listrik, tetapi juga bis listrik, ke depan juga pesawat listrik, semuanya untuk saat ini berbasis baterai. Tapi memang selain listrik mungkin nanti akan ada pengembangan teknologi baru, ya, dan itu masih terus dikembangkan. Tapi saat ini yang memang menjadi andalan bagi setiap perusahaan dan juga di banyak negara adalah bagaimana baterai untuk kendaraan listrik ini bisa ditekan cost-nya, karena inovasi terus dilakukan supaya harganya yang tadinya mahal bisa menjadi lebih terjangkau. Bahkan nanti mobil listrik bisa kisaran dari 100 sampai 300 juta. Dan ini prediksi, ya, 1-2 tahun kemudian itu bisa sangat murah.
dan itu akan menjadi konsumsi massal. Orang-orang akan mulai beralih ke mobil listrik tanpa diminta atau tanpa disuruh, tanpa pemerintah juga harus memberikan subsidi untuk mobil listrik. Jadi memang prospek mobil listrik ini sangat bagus, ya kan, dan ini semua adalah kita mengakui adalah kembali lagi ke ide-ide dari Elon Musk. Walaupun sekali lagi saya katakan bahwa mobil listrik bukanlah produk baru, tetapi ide-ide dari Elon Musk lah yang menyebabkan mobil listrik ini menjadi mobil yang sangat populer dan menjadi standar saat ini, standar di seluruh dunia. Artinya standar di seluruh dunia adalah menjadi kendaraan yang digunakan di banyak negara untuk mengurangi polusi udara. Inilah kenapa saya katakan Elon Musk merupakan salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia, karena kita butuh ide-ide dari Elon Musk. Ya, nanti bukan hanya tentang Tesla, tetapi produk lain seperti SpaceX ataupun yang lainnya. Nah, sekarang adalah bagaimana ide-ide ini bisa menjadikan sebuah gagasan untuk memajukan kepentingan nasional Indonesia di masa mendatang. Indonesia juga harus bisa menciptakan produk-produk yang bisa mempunyai nilai daya jual seperti produk-produk yang diciptakan oleh Elon Musk. Karena apa? Ini bernilai uang miliaran dolar. Ini berkaitan dengan daya kompetisi bangsa. Ini berkaitan dengan kemampuan kita menguasai pasar internasional. Jadi ya wajar kalau saat ini Elon Musk merupakan salah satu tokoh paling punya pengaruh besar di Indonesia. Inilah gambaran singkat saya tentang Elon Musk. Saya Septian Darto mengucapkan terima kasih banyak.